Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh? Alhamdulillah tetap semangat luar biasa, mantap. Di pertemuan kali ini, materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 SD. Yang pertama, dalam bab 1, tujuan pembelajaran adalah kalian diharapkan mampu membaca Quran surah Al-Falaq dengan tartil. Kemudian kalian diharapkan mampu menghafal Quran surah Al-Falaq dengan benar, serta mampu menulis Quran surah Al-Falaq dengan benar. Nah, oleh sebab itu, yuk kita belajar Quran surah Al-Falaq. Sebelum kita belajar membaca, menghafal, dan menulis, terlebih dahulu kita mengenal surah Al-Falaq itu apa sih? Nah, anak-anak, mungkin kalian sangat senang ketika kalian mulai masuk kelas 4. Kenapa? Kemarin-kemarin kakak-kakak kalian pasti cerita, di kelas 4 itu seru dong, ada surah Al-Falaq. Mau tahu surah Al-Falaq itu apa? Yuk. Kata Al-Falaq diambil dari surah ini, ayat pertama yang artinya waktu subuh. Kemudian surah ini tergolong surah Makkiyah. Kenapa? Karena diturunkan di kota Makkah. Inti dari surah ini adalah diperintahkan untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi segala keburukan yang tersembunyi. Maksudnya yang tersembunyi itu kita tidak tahu. Kok tidak tahu? Ya iya, kadang kan kita sudah tidur, kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri. Jangankan dari yang tidak tahu ya, yang tidak kita lihat. Seperti halnya nyamuk saja, ketika kita tidur, kita tidak tahu untuk berlindung dari gigitan nyamuk. Maka kita berlindunglah kepada Allah agar menjaga diri kita. Kemudian surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Nah, nanti kita akan belajar. Surah Al-Falaq juga mempunyai nama istimewa bila bersamaan dengan surah An-Nas, yaitu disebut surah Al-Mu'awwidhataini. Mu'awwidhataini atau Mu'awwidhatain bacanya. Kenapa? Karena di 2 surah itu kita diperintah oleh Allah untuk minta perlindungan kepada Allah. Ada surah Al-Falaq, ada surah An-Nas. Yang awal surahnya atau ayat pertamanya berbunyi Qul a'udzu. Itu merupakan bentuk Al-Mu'awwidhatain atau Al-Mu'awwidhataini. 2 surah untuk mohon perlindungan kepada Allah. Secara umum, isi surah Al-Falaq adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk senantiasa meminta perlindungan hanya kepadanya. Nah, anak-anak, coba kita mulai membuka bagaimana ketika kita mau membaca Al-Quran. Tentunya kita perlu memperhatikan adab-adab berikut agar kita mendapatkan kesempurnaan pahala dalam membacanya. Sebab kalau kita membaca Al-Quran tidak menggunakan adab, bisa jadi Al-Quran itu tidak memberi syafaat kepada kita, tidak bermanfaat pada kita, atau tidak memberi pertolongan kepada kita karena kita tidak menggunakan adabnya. Bahkan ada sebuah riwayat ketika kita membaca Al-Quran tapi dengan cara yang tidak benar, tidak menggunakan adab, bisa jadi Al-Quran itu akan melaknat pada diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu anak-anak, mari kita perhatikan adab membaca Al-Quran. Yang pertama, dalam keadaan suci atau berwudu terlebih dahulu. Bila belum punya wudu, kalau sudah punya wudu itu namanya sudah suci. Kemudian berdoa terlebih dahulu, minta kepada Allah agar dalam bacaan Al-Quran itu diberi manfaat dan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atau berdoa untuk minta kepada Allah apapun ya, silahkan.
Kemudian dimulai dengan bacaan isti'adzah atau kita kenal dengan bacaan ta'awud dengan bunyi bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau silahkan menggunakan irama masing-masing yang cocok. Kemudian membaca dengan pelan, tidak usah tergesa-gesa. Tartil itu menggunakan hukum tajwid atau makhrajil huruf, terus tanda baca, kemudian hukum-hukum bacaan, itu namanya tartil. Dan tidak tergesa-gesa alias tidak terburu-buru. Membaca dengan khusyuk, tidak sambil bercanda, bermain dan sebagainya. Kemudian gunakanlah suara yang paling baik. Ya, kalau masalah suara baik itu ada kalanya memang sudah bawaan, ada kalanya bisa dilatih. Yang penting suaranya diusahakan untuk yang lebih merdu. Baik anak-anak, kalau sudah siap mari kita buka surah Al-Falaq. Kita simak sambil belajar membacanya, kemudian belajar mengetahui artinya. Ayo kita membaca dan mengartikan surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Ingat, yang perlu diperhatikan adalah huruf hamzah dan ain. Ini harus benar-benar diperhatikan untuk membedakan makhrajnya. Sama di ayat pertama ini dan di surah Al-Falaq banyak diakhiri dengan huruf qalqalah atau bacaan qalqalah. Saya ulang, qul a'udzu birabbil falaq, yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Saya ulang dan perlu diingat di ayat yang keempat ini, yakni ada banyak harokat atau syakal tasydid, banyak huruf yang harus ditekan dalam pembacaannya, dan yang perlu diperhatikan juga makhrajnya huruf fa dan fa. Wa min syarrin naffatsati. Ya, saya ulang. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, yang artinya dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. Pesan yang bisa kita ambil dari Quran surah Al-Falaq adalah perintah Allah agar memohon perlindungan dari hal-hal sebagai berikut. Di antaranya berlindung dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Makhluknya Allah itu sangat banyak, ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Dan kita nggak tahu apakah makhluknya Allah itu berbuat baik pada kita atau sebaliknya Allah utus untuk menguji pada kita. Kemudian kita diperintahkan oleh Allah berlindung dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kalau sudah malam kita nggak tahu apa kejahatan yang
akan mengganggu diri kita. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlindung dari kejahatan penyihir, tukang tenun, atau istilah lainnya santet dan lain, atau guna-guna, magic, hipnotis dan macam-macam ya. Itu kita pun minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian berlindung dari kejahatan orang yang dengki atau hasud. Nah, anak mudah-mudahan dengan belajar dasar Quran surah Al-Falaq ini kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian silahkan kalian kalau sudah belajar dengan baik, kalian buat rekaman baik suara maupun video, kemudian kirimlah kepada guru kalian. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.